Anda menyaksikan Prime Time Talk pemirsa bersama saya Ani Rahmi. Antasari Azhar hari ini akhirnya menghirup udara bebas setelah 7,5 tahun di penjara. Mantan ketua KPK itu sebelumnya divonis 18 tahun penjara karena didakwa menjadi otak pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada 14 Maret 2009. Pembunuhan bermotif cinta segitiga antara Antasari, Rani, Nasruddin tersebut sebenarnya masih kontroversial. Sejumlah barang bukti hilang dan Antasari sendiri mengaku tidak pernah melakukan kejahatan pembunuhan. Tidak heran jika banyak pihak menduga Antasari hanya korban rekayasa kasus untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu. Lalu setelah Antasari bebas, apakah rekayasa tersebut akan diungkap? Untuk membahas dialog bertema setelah Antasari bebas, telah hadir di studio kuasa hukum Antasari Boyamin Saiman dan nanti segera bergabung pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Mas Boyamin. Malam Ani, selamat malam pemirsa semua. Ya, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV ini. Menarik nih diskusi kita pada malam hari ini ya. Ya, saya ingat persis waktu mulai awal membela Pak Antasari Azhar itu kan mengajukan uji materi Mahkamah Konstitusi PK berkali-kali. Saya yang undang pertama kali untuk proses itu Berita Satu waktu itu. Oh iya, jadi sudah ada kedekatan antar kita ya Pak ya. Ya, ini ada informasi dulu pemirsa, mantan Ketua KPK Antasari Azhar hari ini resmi keluar dari Lapas Tangerang, Banten. Antasari bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 7,5 tahun. Saat keluar dari lapas, Antasari disambut cucu, anak, dan istrinya. Tidak cuma kerabat, para pendukung juga ikut menyambut kebebasan Antasari. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara setelah didakwa membunuh bos PT Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin yang diduga dilatar belakangi cinta segitiga dengan caddy golf bernama Rani. Pasca bebas, Antasari kembali menegaskan dia dipenjara bukan karena membunuh, tapi karena harus taat pada hukum. Antasari juga mengaku ikhlas dan tidak akan membongkar kasus yang diyakini banyak pihak hasil rekayasa. Jadi intinya adalah apa saya akan membongkar. Begini saudara, setelah saya merenung yang di dalam sini, ya, membaca beberapa buku, saya pada kesimpulan adalah saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalani. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan keadilan itu. Silakan Allah hukumlah mereka. Saya sudah menjalani hukum negara dan hukum akhirat mereka yang terima. Tapi saya tidak, saya sudah ikhlas. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga. Keluarga Nasruddin Zulkarnain menyayangkan langkah Antasari yang menyatakan sudah memaafkan, ikhlas dan tidak akan mengungkit masa lalu. Keluarga Nasruddin tetap berharap Antasari Azhar dapat mengungkap misteri siapa dalang di balik pembunuhan Nasruddin di tahun 2009. Terus terang saya katakan kecewa berat kan. Dan pada hari ini saya katakan saya tidak respect dengan pernyataan Pak Antasari Azhar. Sehingga saya katakan, saudara Antasari Azhar, Anda ingat janji Anda? Kalau nantinya dalam waktu 3 bulan Anda tidak bisa berbuat, saya yang akan berbuat. Saya akan ungkap apa yang Anda utarakan kepada saya. Ada rekamannya. Gak usah khawatir Pak Antasari, ada rekamannya. Kalau Anda mengelak, ada rekamannya. Siapa yang Anda katakan? Kenapa sampai kasus ini terjadi? Ada rekaman semua. Jadi gak usah khawatir lah. Kalau Pak Antasari masih membuat alibi bahwa itu bukan suara saya, gak ada masalah. Nanti kita buktikan. Ya pemirsa, kita akan mulai Prime Time Talk pada malam hari ini. Kami ingatkan bahwa Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan menyapa Pak Boyamin Saiman. Pak Boyamin, ini ada kekecewaan nih dari keluarga Nasruddin dan keluarga almarhum Nasruddin bukan satu-satunya pihak yang menginginkan agar Pak Antasari Azhar tuh bersuara gitu, mengungkap rekayasa yang menimpa beliau. Tapi masalahnya adalah Pak Antasari menyatakan bahwa beliau sudah ikhlas, memaafkan gitu dan tidak akan mengungkit lagi. Apakah ini adalah
akhir pencarian kebenaran dari seorang pembela kebenaran? Ya, jadi harus kita pahami dari sisi filosofi begitu, apa yang diucapkan Pak Antasari itu menurut saya malah tertinggi itu dari sifat sesuatu yang kira-kira saya didolimi. Berarti kan ada yang dolimi. Ya. Saya merasa difitnah, menjadi benci segala macam itu kan level tertinggi, berarti ada yang memfitnah, ada yang merekayasa. Dan katanya ditinggal di dalam lapas gitu kan. Itu menurut saya itu ucapan tertinggi dari seseorang yang sudah melakukan upaya segala maksimal dan diserahkan pada yang di atas gitu kan. Ini artinya dalam pemahaman saya itu nilai tertinggi dari sesuatu yang istilahnya balas dendam. Balas dendamnya diserahkan pada yang di atas. Itu untuk mengungkap kebenaran-kebenaran, karena nanti toh pasti akan terungkap kebenaran itu. Jadi sebenarnya ini persoalan pada posisi speed aja gitu kira-kira. Kalau keluarga korban, saya sampai sekarang masih juga kuasa hukum keluarga korban. Artinya sejak awal pengen mencari siapa sih pembunuh sebenarnya dari almarhum ini. Kalau barangkali terbunuh karena dirampok atau berkelahi, itu mungkin ya takdir lah. Kan, tapi kalau ini terbunuh karena untuk menjatuhkan seseorang, ini lebih sakit. Sehingga memang saya memaklumi Pak Andi Samsudin kemudian menginginkan segera. Bahasanya mungkin mumpung besi ini masih panas ditempa gitu kan. Tapi Pak Antasari dengan segala upaya yang ada, ini kan apapun nyatanya mentok semua. Saya memahami, sehingga rasa kemudian putus asa itu juga muncul. Tapi kemudian pada posisi apapun beliau adalah penegak hukum dan juga menginginkan kebenaran, karena sampai kapanpun saya yakin beliau tidak akan ikhlas disebut sebagai mantan narapidana. Nah, supaya tidak jadi mantan narapidana, maka harus ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu bisa mengajukan PK yang kedua untuk mendapatkan bebas murni, meskipun tidak bisa menghapuskan di dalam penjara yang 7,5 tahun itu. Maka ya nanti kita lihat perjalanan waktu itu, bahwa kemudian proses-proses yang berkembang ini kita ikuti gitu kan. Nah, bahwa masyarakat juga menginginkan ini, juga kami pun juga menginginkan ini, karena akan jadi beban sejarah bahwa ada proses seorang ketua KPK aja bisa dibegitukan, apalagi rakyat kecil seperti kita ini, bagaimana nanti menjadi akan korban-korban. Dan ini kan proses penegakan hukum itu bisa menjadi contoh baik bahwa cara-cara beradab adalah cara yang kita pilih, tapi ternyata proses yang ternyata dibalik hukum dipakai untuk menjatuhkan seseorang dalam rangka karena lawan politik atau lawan kepentingan, inilah yang harus kita benahi ke depannya. Oke, jadi dengan kata lain bahwa Anda dari pihak kuasa hukum menyatakan nanti akan ada upaya PK kedua begitu ke depannya? Ya, itu dalam posisi cadangan-cadangan yang kita mengacu ke MK dulu untuk bisa PK berkali-kali. Nah, itu artinya apa? Ya berarti kan kita sebagai cadangan yang kita akan kita pakai, tapi karena saya pernah mengajukan gugatan pra peradilan kaitannya SMS gelap, IT gitu, dicari siapa yang menyalahgunakan itu. Kedua juga sumpah palsu, karena ada orang yang menyatakan menyaksikan itu ternyata tidak ada. Baju korban saya gugat rumah sakit segala macam itu. Nah, itulah ternyata mentok semua. Kita kalau mencoba waktu itu kan menerapkan detektif swasta kira-kira kan gitu. Tapi nggak mempan karena memang tidak punya kewenangan. Kalau di negara maju kan detektif swasta aja punya kewenangan. Nah, karena tidak ada kewenangan, negara dulu yang memenjarakan Antasari apapun melalui aparat-aparatnya. Maka negara sekarang harus hadir. Kalau almarhum Munir itu juga ada TPF, maka untuk kasus kejahatan terhadap Antasari ini harus ada TPF. Tim pencari fakta, tim independen yang mengulang itu penyelidikan. Itu tuntutan Anda kepada negara? Negara, ya, pemerintah harus hadir. Karena memang kita tidak punya kekuasaan kewenangan. Misalnya SMS itu, kita datang ke Telkomsel minta dibuka. Anda merasa semua upaya sudah mentok? Sudah mentok dalam hal ini. Jadi Pak Antasari pada posisi sampai, toh saya udah pulang, kumpul keluarga segala macam, udahlah saya ingin menatap ke depan, ngomong cucu, jadi dosen dan gitu kan. Diserahkan ke yang maha tinggi. Maha tinggi, itulah yang kira-kira filosofi tertinggi. Tapi bagi kami sebagai anak negeri yang menginginkan keadilan yang substantif, yang artinya ini adalah tidak boleh lagi dalam pengertian enemy state itu kemudian negara menjadi seakan-akan negara itu dirinya, kepentingannya yang berkuasa. Kemudian apabila yang ada mengganggu kemudian dihilangkan, dikotak lah gitu kan. Itulah yang harusnya kita perbarui ke depan. Dan negara dalam posisi ini akan saya segera mengajukan kepada Presiden untuk membentuk tim penyelidikan ulang, tim pencari fakta. Pintunya sederhana, satu, administrasi aja udah kena. Ketika Pak Antasari diperiksa, ditangkap, ditahan, tidak ada surat izin jaksa agung. Bisa menuju ke sana. Oke, saya harus jeda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.
Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa. Setelah Antasari bebas, ini adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini, dan saya menyapa Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum dari Universitas Trisakti. Pak Fikar, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Saya akan bertanya ke Pak Fikar terlebih dahulu. Banyak pihak yang meyakini Antasari Azhar adalah korban sebetulnya karena kasus ini aroma rekayasanya sangat kuat, tapi toh banyak juga yang berharap bahwa Antasari bisa bernyanyi begitu segera setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya adalah apakah secara hukum kasus ini masih bisa dibuka kembali atau ditinjau kembali, mengingat semua level itu sudah memutuskan bahwa Pak Antasari Azhar bersalah, mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, dan PK-nya juga sudah diajukan sebanyak 1 kali. Ya, oke. Ya. Keinginan membuka kembali sebuah kasus itu pasti ada asumsinya. Asumsinya adalah itu tadi satu, bahwa terdakwanya merasa tidak bersalah. Yang kedua, peradilan itu menjadi sesat, gitu kan? Nah, itu asumsinya kan begitu. Ya boleh saja, apalagi umpamanya MK itu sudah membuka kesempatan PK yang seluas-luasnya, gitu ya, dalam rangka mencari kebenaran material, upaya mewujudkan itu ya tidak dibatasi oleh waktu, gitu ya. Karena itu kemudian boleh, gitu. Jadi kalau secara hukum ya, apakah boleh dibuka kembali? Boleh kalau ada persyaratannya bukti apa? baru. Bukti baru. Keadaan baru. Kalau ada, dalam istilah pidana, keadaan baru. Keadaan gitu ya. baru. Artinya kalau ada nanti orang yang tiba-tiba diketahui mengaku dan diadili dan dia terbukti yang membunuh, ini bisa menjadi keadaan baru untuk Pak Antasari untuk. Tapi siapa yang mau mengakui? Justru aktor intelektualnya ini kan yang dicari. Nah, itulah yang yang ingin saya katakan begini. Kalau Pak Antasari punya informasi yang kuat, gitu ya, mengenai itu, mestinya dia juga secara hukum punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk membuka, karena berdasarkan hukum pidana, orang yang mengetahui terjadinya kejahatan itu bisa dipidana juga, gitu. Oke, berarti dia harus dia punya menginformasikan pengetahuannya itu. Jika Pak Antasari menyatakan bahwa sudah ikhlas begitu, sudah tidak akan mengungkit-ungkit lagi kasusnya, jika bukan Pak Antasari yang meminta agar kasus ini dibuka, adakah pihak-pihak lain yang dibolehkan untuk mengajukan itu atau mengusahakan hal itu? Boleh saja, ya. Artinya gini, Pak Antasari punya informasi, gitu ya, kan bisa bukan dia yang melaporkan atau menindaklanjuti informasi itu, gitu. Tapi pada intinya bahwa kalau kemudian di dalam peristiwa itu Pak Antasari menjadi orang yang melihat, mendengar atau merasakannya sendiri, ya dia harus jadi saksi, gitu. Tapi kalau dia hanya informasi, itu kan informasi bisa orang yang menggali atau pihak lain yang memperdalam. Gitu. Jadi kalau misalnya ada publik yang belum puas dengan kasus ini dan ingin agar kasus ini ditinjau kembali, atau bahkan mungkin keluarga korban begitu, masih memungkinkan sangat mungkin untuk dibuka, asal ada keadaan baru seperti itu, bukti baru atau ada keadaan saksi baru begitu. Jadi novum dalam pidana itu keadaan baru. Artinya tidak hanya barang bukti yang baru, tapi juga putusan baru atau keadaan-keadaan baru lainnya yang membuktikan sebaliknya. Oke, Pak Boyamin, ini saya sempat menyaksikan proses bebasnya Pak Antasari dari lapas, lalu ke kendaraan sampai akhirnya ke rumah yang berlangsung tadi pagi. Ada pernyataan ucapan terima kasih Pak Antasari Azhar kepada Kapolri Pak Tito Karnavian bahwa ada pengawalan tertutup terhadap proses pembebasan atau kepulangan Pak Antasari Azhar. Apakah ini artinya ada ancaman yang diterima oleh pihak Antasari Azhar? Sebagai manusia yang pernah berkecimpung di dunia hukum dan nyatanya menjadi korban terhadap rekayasa dan jadi masuk dalam penjara, wajar pada posisi tertentu keamanan Pak Antasari ini menjadi prioritas. Karena juga Pak Kapolri sendiri juga melihat pada posisi kalau ini sampai ada apa-apa di jalan, gitu kan, ada yang melempar batu lah katakanlah begitu, karena ada orang yang masih tidak suka dengan Pak Antasari, dikhawatirkan apa segala macam, kan juga kesalahan. Nah, inilah sebenarnya indikasi-indikasi yang dalam tanda kutip sebenarnya bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa yang tidak terucap lewat lisan, gitu kan. Seperti kata tadi bahwa saya ikhlas
terhadap orang yang memfitnah saya, terhadap yang mendolimi saya, malah didoakan semoga bahagia. Tapi di akhirat nanti ada pengadilan loh, kan gitu kan? Itu sudah bahasa-bahasa yang tertinggi, kode. Dan juga pada posisi itu ini memang ada pengamanan tertutup dari Kapolri dalam pemberian itu. Diminta atau memang diberikan oleh pihak kepolisian? Diberikan. Pak Antasari dalam posisi tertentu memang ya koordinasi dengan Polsek segala macam, tapi dari sisi Kapolri memang menyampaikan tetap diperintahkan pengawalan tertutup sehingga proses itu lancar sampai di rumah. Itu ada hanya sampai di rumah, dan tidak berkelanjutan. Ada kelanjutan juga, pengawalan tertutup untuk Pak Antasari masih ada, tapi dalam bentuk seperti apa kalau kita ungkapkan bukan pengawalan tertutup lagi kan gitu kan. Sampai kapan Pak? Ya tidak terbatas waktu, juga tidak terbatas waktu melihat itu kan polisi punya intelijen, punya analisis segala macam kan melihat dari posisi apa. Dan saya yakin dalam tataran tertentu pengawalan tertutup Pak Antasari itu mungkin sampai meninggal dunia nanti gitu. Tapi apakah ada ancaman yang diterima oleh pihak Antasari Azhar menjelang pembebasannya pada hari ini? Ya tidak bisa kita ungkap kalau toh ada kan, gitu. Jadi artinya jadi pada nggak sebegitu vulgarnya lah gitu. Jadi jangan terlalu dibuat sesuatu yang ini seperti sesuatu yang agak gawat gitu juga. Apakah itu yang membuat Pak Antasari memutuskan untuk bersikap dan memberitahu bahwa saya ikhlas, saya tidak akan mengungkit lebih jauh? Tekanan itu kah? Ya psikologis karena gembira aja lah. Saya melihatnya di situ. Ini kan seperti pengantin baru, sehingga ketemu istri, anak cucu segala macam ini kan seperti pengantin baru gitu kan. Dan suasananya seperti itu. Jadi masa terus kemudian ngomong sesuatu yang terlalu kemudian merusak suasana gitu. Kira-kira kan begitu. Ya kita persilakan lah Pak Antasari. Mungkin kalau bulan madu ya 3 bulan. Kita lihatlah nanti setelah 3 bulan seperti apa. Jadi, Pak Antasari bulan dulu. Januari itu juga akan umroh gitu kan, istiqaroh. Seperti apa langkah selanjutnya kan gitu kan. Kita doakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini bahwa ada proses kemajuan-kemajuan penegakan hukum. Ada suatu yang beban sejarah ini kita akan buat menjadi tidak beban sejarah. Karena apapun nanti sampai kapanpun kalau ini tidak terungkap menjadi beban sejarah. Dan menjadi kewajiban seperti Pak Fikar tadi disampaikan bahwa juga kewajiban Pak Antasari juga. Karena memang yang merasakan Pak Antasari. Lah makanya saya sebenarnya paling sederhana ini karena sistem keadaan negara kita sistem penegakan hukum seperti itu, maka saya minta kepada Presiden Pak Jokowi untuk membentuk TPF atau tim pengkajian ulang, penyelidikan ulang untuk menampung informasi-informasi itu kemudian menjadi rekomendasi apakah layak kemudian dilakukan penyelidikan ulang. Dari administrasi aja sudah surat jaksa agung tidak ada, padahal ternyata setelah saya gugat ke Mahkamah Konstitusi tentang surat jaksa agung untuk jaksa yang bertugas itu ditolak. Oke, artinya aroma rekayasa dalam kasus ini sangat kental begitu? Ya, mohon maaf ini jangan ditanyakan lagi, masyarakat sudah tahu semua Pak Fikar. Jadi kan sesuatu yang sudah jelas jangan disuruh diperjelas lagi gitu loh. Bagaimana ini sambutan yang begitu meriah dari masyarakat segala macam kalau memang Pak Antasari pelakunya gitu kan tidak mungkin sebegitu meriahnya. Semua orang mendoakan keselamatannya. Satu, kedua, seorang Antasari yang ngerti hukum segala macam dan proses itu paham persis sampai bisa terjeblos dalam penjara ini kalau tidak rekayasa tingkat tinggi kan tidak mungkin. Oke, dan satu lagi Anda juga menjadi kuasa hukum dari keluarga korban. Betul? Awalnya justru saya keluarga korban. Setelah persidangan itu SMS yang tadinya jadi trigger kepada kami itu ternyata tidak ada, tidak bisa dibuka padahal itu dibawa handphonenya dibawa ke glodok anak STM aja bisa. Itu ternyata tidak diupayakan itu. Berarti memang ada sesuatu yang ditutupi. Pada saat itulah Pak Andi Samsudin juga menjelaskan kepada saya sudah tidak percaya dan dalam pengertian tertentu sudah merapat ke Pak Antasari, bahkan ingin jadi saksi yang meringankan, tapi prosesnya nggak jadi. Pada saat PK lah Pak Andi Samsudin menjadi saksi yang meringankan, menguatkan Pak Antasari. Tapi masih belum goal, maka maju ke Mahkamah Konstitusi. Kan kami jadi pemohon 1, pemohon 2. Pak Antasari pemohon tersendiri, Pak Andi Samsudin dan saya pemohon yang satunya untuk PK berkali-kali itu dalam rangka untuk nanti kesempatan bahwa ini bisa dibuka kapanpun. Jadi kalau keadaan baru itu bisa pengertian hanya sekedar bukti baru. Keadaan baru itu kalau dulu ada bukti SMS, bukti peluru, bukti baju korban atau bukti forensik segala macam atau otopsi, kita tunjukkan satu persatu SMS-nya ternyata tidak ada. Peluru tidak cocok dengan senjatanya. Baju korban tidak ada. Kalau kita tanya dokternya ternyata itu darah berserakan dari depan. Ternyata berarti ditembak dari depan, bukan dari seperti dakwan samping. Berarti keadaan-keadaan yang dulu. Iya, kualifikasi dulu dianggap bukti yang bisa menjarakan Pak Antasari, kita hancurkan dalam tanda kutip, kita hancurkan, kita buat menjadi tidak bernilai bukti, kan sebenarnya tidak ada bukti Pak Antasari. Jadi sebenarnya keadaan baru itu belum tentu bukti baru yang harus ada misalnya dalam pengertian baru, tapi keadaan dulu yang tadinya bukti bukan menjadi bukti. Itu keadaan baru namanya, sehingga bisa dalam pengertian tertentu bisa membebaskan Pak Antasari Azhar. Oke, Pak. Saya ingin memberi catatan. Begini, kalau kan kelihatannya gini, Pak Antasari itu masih merasa tidak bersalah, kemudian ingin ada upaya
lanjutan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mendengar juga dan mendengarlah dan nonton televisi juga. Katanya Pak Antasari sedang mengajukan gerasi ke Presiden. Nah, ini yang kalau menurut saya ya, dari sudut keilmuan, ini harus dijaga. Logikanya itu harus dijaga. Kalau minta gerasi itu mengakui bersalah. Gitu. Jadi kalau minta gerasi itu mengakui bersalah, kemudian dikabulkan oleh Presiden karena bersalah, kemudian diberi keringanan. Apakah satu-satunya alasan meminta gerasi adalah karena mengakui bersalah atau ada alasan merubah hukuman? Minta perubahan hukuman dengan asumsi itu tadi, karena permintaannya perubahan hukuman, maka dia harus saya harus jeda dulu nih. Saya harus jeda dulu, tapi di sini menarik. Apakah benar Pak Antasari mengajukan gerasi karena mengakui kebersalahannya atau karena ingin mengubah hukumannya begitu? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Saya akan beri kesempatan Pak Boyamin nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Setelah Antasari bebas, itu adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini. Pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Dan kami sudah terhubung dengan salah satu penelpon, Ibu Dias dari Batam. Selamat malam Ibu, silakan. Ya, selamat malam Mbak. Silakan Ibu. Iya, kalau menurut saya, kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Antasari tadi, bahwa beliau sudah pasar dan sebagainya, itu ya wajar lah Mbak ya. Beliau kan sudah sepuh gitu, pengen istirahat gitu kan. Tapi kalau menurut saya lebih baik dilanjutkan kalau memang masih ada proses yang bisa dilanjutkan untuk mengungkap, membuka siapa sebenarnya yang merekayasa semua ini. Sebab begini Mbak, jika seorang Pak Antasari saja yang ketua KPK bisa dibegituin oleh hukum, bagaimana dengan kami yang rakyat biasa Mbak? Tuh, jadi ini untuk pembelajaran buat kita semua rakyat Indonesia. Dan pembelajaran bukan orang-orang yang biasa merekayasa hukum agar enggak lagi berbuat seperti itu. Jadi minta tolong sama Pak Antasari dan kuasa hukumnya, maju terus Pak, pantang mundur, banyak yang mendukung kok. Kalau memang ini rekayasa, segera diungkap siapa yang merekayasa. Saya rasa itu aja Pak. Baik, selamat Ibu buat Dias, terima kasih. Selamat malam Pak Boyamin. Ini dukungan nih agar Pak Antasari berani mengungkap ini semua dan tunjuk siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Ya, ini kan termasuk sebenarnya sumbangan Pak Antasari pada negara. Harus menuntaskan semua episode ini kan. Jadi yang bisa menuntaskan sebenarnya juga Pak Antasari sendiri juga, itu yang pertama. Nah, kaitannya kemudian pada proses kemudian ini akan terungkap atau tidak, memang jadi beban sejarah juga Pak Antasari mestinya juga sebagai penegak hukum. Pernah sampai ketua KPK segala macam itu, dia harus punya kewajiban lebih daripada kita-kita ya Pak Fikar ya, untuk membenahi proses hukum yang menjadi campur aduk seperti sekarang ini gitu kan, digunakan kekuasaan untuk segala macam kan itu kan. Nah, makanya ini ya saya pun masih setuju dengan masyarakat mendorong Pak Antasari untuk menuntaskan episode ini gitu. Tapi ya seperti tadi disampaikan, ya memang sudah sepuh segala macam ya kita-kita yang muda-muda lah nanti kewajiban untuk informasi yang dari Pak Antasari kita gali segala macam, tapi memang ada crash program yang bisa dipakai, yaitu Presiden bentuk TPF. Oke, ada dukungan dari negara, negara harus hadir begitu. Nah, juga termasuk tadi yang gerasi itu adalah. Ini tujuannya apa? Saya pada posisi sudah 2 kali mengajukan gerasi. Sebenarnya bukan 2 kali pengajuan ulang. Pertama adalah tahun 2015, itu pertengahan. Dan saya pernah diundang rapat di Kemenko Polhukam, juga dibahas tentang ini loh, ini kok permohonan gerasinya Pak Antasari tidak ada kata-kata mengaku bersalah gitu kan, dan kemudian minta ampun gitu kan. Saya jelaskan pada waktu itu, tunjukkan ke saya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Intern Kejaksaan, Kepolisian maupun Kementerian Hukum HAM yang menyatakan bahwa ada harus formulir pernyataan mengaku bersalah. Tidak ada dibuka. Saya tantang waktu itu di rapat di Kemenko Polhukam itu kan, orang dari kejaksaan bahkan yang waktu itu. Kalau ada, oke, saya tarik. Saya tidak mau kalau mengajukan gerasi disuruh mengaku bersalah. Dan saya tegaskan di formnya itu, permohonan gerasi, saya tidak mengaku bersalah. Pak Antasari menyatakan itu. Saya korban rekayasa, buktinya ini. Jadi tujuan mengajukan gerasinya apa? Dalam pengertian itu bahwa memang tadi mengurangi, menghapuskan sisanya segala macam itu, paling tidak ini menghapuskan status narapidana sampai tahun 2022. Hak sipil politik itu masih terkekang. Artinya kalau ini misalnya utang bank aja nggak bisa menjadi komunisasi
komisaris perusahaan nggak bisa. Jabatan politik misalnya nyalon DPR nggak bisa karena statusnya narapidana. Tapi kalau gerasi ini juga diberikan, ya inilah seperti tes program. Kenapa saya mengejar remisi sehingga dapat asimilasi, ngejar juga dapat bebas bersyarat hari ini sehingga orang kaget 18 tahun kok 7 tahun sudah keluar kan itu kan. Jadi itulah yang saya perjuangkan betul untuk proses-proses itu, dan gerasi ini dalam rangka itu. Dan kemudian ternyata saya menemui orang dari Mahkamah Agung dulu yang ikut merancang Undang-Undang Gerasi tahun 2002. Gitu. Apa sih makna sebenarnya itu? Oh, itu hanya analogi. Namanya mohon gerasi kan mohon pengampunan. Ya analoginya ngaku bersalah. Dan itu waktu Orde Baru memang karena waktu itu pengadilan Mahkamah Agung baru presiden. Kalau dulu, kalau sekarang kan dua-duanya langsung. Gitu kan undang-undang sekarang. Nah, itu kalau dalam zaman Orde Baru tidak mengaku bersalah, maka sama Mahkamah Agung tidak dilempar ke presiden. Sehingga terpotong di sini. Nah, kemudian jadi gerasi tidak harus mengakui bahwa bersalah karena Korbi sekali-kali Korbi juga menyatakan waktu gerasi dia korban rekayasa mafia, dimasukkan narkoba dalam tasnya. Dia begitu dan kami tidak bersalah dan itu dikabulkan oleh presiden. Oke, presiden pernah mengabulkan permintaan gerasi di mana Presiden SBY waktu orang itu yang mengajukan tidak mengaku bersalah. Oke. Mati tapi. Ya. Hukumannya mati? Enggak, seumur hidup. Seumur hidup Korbi. Menjadi 20 sama 20. Jangka waktu tertentu. Ya. Korbi Jadi 20. bisa kan Pak mengajukan gerasi tanpa harus mengakui bahwa bersalah? Ya. Gini, seperti tadi dikatakan, namanya gerasi. Gerasi itu pengampunan. Artinya kan ini minta ampun, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat kewenangan yudikatif gitu, yang sebenarnya tidak asli kewenangan eksekutif, tapi karena presiden dulu itu dianggap raja kepala negara yang tertinggi, karena itu dia punya kewenangan yudikatif. Sebenarnya ini kewenangan yudikatif bukan eksekutif, ya. Nah, tetapi ketika dia menerapkan gerasi, ya, maka dia tingkatannya tidak sama dengan putusan pengadilan yang membebaskan. Nggak bisa seperti itu gitu. Karena itu Undang-Undang Gerasi menyatakan dia merubah hukuman. Oke lah, bahwa mungkin kewajiban untuk memohon maaf atau mengakui bersalah itu tidak eksplisit gitu, tidak eksplisit di dalam undang-undang itu. Tapi bahwa tujuan gerasi adalah merubah hukuman. Artinya dirubah hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman tertentu. Hukuman tertentu menjadi dikurangi gitu. Tapi untuk dibebaskan sama sekali itu nggak mungkin. Karena dia bukan pengadilan. Yang bisa membebaskan atau melepaskan orang itu hanya pengadilan. Oke, jadi benar bahwa pengajuan gerasi itu tidak harus disertai pernyataan bahwa bersalah. Bukan tidak harus, maksud saya tidak ada pasalnya, tidak ada ketentuannya, tetapi bahwa itu pakem dulunya. Kalau minta ampun ya boleh. Jadi sudah ada presiden hukum. Ngaku bersalah, gitu kan. Presiden sebelumnya. Cuman analogi ternyata. Saya mendapatkan itu dari tim Mahkamah Agung yang dikirim untuk membentuk rumusan Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 itu, dan juga nomor 22 tahun 2010 gitu. Saya ketemu langsung, itu analogi ternyata. Waktu itu juga ada yang ingin memasukkan klausul mengajukan gerasi dalam pasal itu untuk menyatakan mengaku bersalah gitu. Tapi kemudian ditolak juga di DPR. Gitu. Jadi itu terserah presiden lah. Bahkan presiden bisa ternyata di Papua kemarin OPM itu bahkan sebenarnya tidak mengajukan malahan. Tapi diberikan gerasi. Ada 5 orang begitu kan? Iya, 5 orang. Jadi ini memang ketatanegaraan sebagai seorang raja, misalnya pengajuan gerasi ini 10, kebetulan cucunya lahir, seneng, kasih semua lah, hendak melihat gitu kan. Juga sedang marah gitu. Padahal sebenarnya perlu gerasi orang itu, tapi ketika dia sedang marah tolak semua. Ya udah enggak bisa dan itu digugat ke PT UN juga tidak. Tapi tidak menghapuskan status narapidana. Betul. Itu ya, artinya mantan narapidana tapi bahwa status narapidananya selesai. Segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali. Ya, kita telah tiba di segmen terakhir Prime Time Talk pada malam hari ini, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan yang tadi tengah menghangat ini. Pak Boyamin, tadi Anda menyatakan bahwa salah satu tujuan untuk mengajukan gerasi adalah pengembalian hak-hak Pak Antasari, seperti hak politik dan juga yang sebagainya. Apakah artinya ini Pak Antasari Azhar memiliki ketertarikan untuk terjun ke politik 2019 barangkali?
Ya, saya sebenarnya kan menyarankan pada Pak Antasari, kan pengen jadi dosen. Kurang Pak kontribusi kepada negara. Sekalian aja dari DPR, Komisi 3, bisa manggil KPK, manggil Jaksa Agung, manggil Kapolri, untuk memberantas korupsi. Itu diberi guidance begini-begini. 3 bulan kemudian panggil lagi, kamu belum begini-begini. Terus saja begitu, itu lebih bermakna. Memang saya mengarahkan begitu, kenapa saya berjuang gerasi ini kan dalam rangka ke sana gitu. Nyalonkan aja DPR masuk Komisi 3, bisa memarah-marahi Jaksa Agung, KPK. Saran Anda diterima nggak dengan Pak Antasari Azhar? Ya. Sarannya diterima nggak oleh Pak Antasari? Ya ketawa aja sambil ngimpi, jangan terlalu tinggi-tinggi, kalau jatuh nggak enak gitu kan. Tapi saya melihat peluang juga gitu. Kalau Pak Antasari ini jadi calon DPR dari partai manapun, dapil manapun, peluang jadi itu kan besar kan gitu kan dalam posisi itu. Tapi yang penting hak politiknya dikembalikan. Ya, kembalikan dulu. Nah itu kan jabatan yang dipilih, ditunjuk maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lain punya itu, bisa aja staf ahli apa, atau tadi gambaran ada yang Jaksa Agung aja gitu kan. Nah seperti itu kan masih memungkinkan itu. Dan Pak Antasari juga sebetulnya masih ingin berbakti begitu kepada negara dan memberikan. Iya, kalau negara memanggil siap itu. Artinya kan ini pada posisi peluang-peluang itu ada. Dan saya kembali lagi pada gerasi ini, kenapa tadi kaitannya dengan TPF atau tim independen begitu, kan 3 bulan Mas Yan, Pak Jokowi ini argonya untuk mengabulkan gerasi ini. Kalau dia ragu, bentuk aja tim independen, 2 bulan cukup. Atau kalau nanti memberikan gerasi, berarti kan dia harus menambahi lagi. Berarti kalau memberikan gerasi permohonan Pak Antasari tidak bersalah tadi, berarti kan ada kewajiban untuk mewakili negara juga. Dulu negara hadir memenjarakan Pak Antasari, Pak Jokowi sekarang negara hadir untuk membebaskan Pak Antasari. Oke. Baik, Pak Fikar, bagaimana kita minta closing statement dari Pak Fikar? Ya, yang pertama soal Pak Antasari, ya, adalah haknya Pak Antasari untuk meneruskan atau tidak meneruskan, ya. Tapi menurut saya, kalau memang dia punya informasi yang kuat mengenai kesalahan yang dia terima, padahal dia tidak merasa bersalah, ya harusnya itu diperjuangkan dengan keras, seperti Pak Bonyamin bilang tadi, ya. Artinya dia bisa dia bisa jadi saksi, dia bisa jadi macam-macam lah, ya. Yang intinya bagaimana membuka lagi perkara ini, gitu. Itu satu. Yang kedua, memang hukum pidana kita, hukum acara pidana lebih banyak memberikan kehormatan kepada pelaku. Ya. HAM itu masuk ke sana sepenuhnya untuk pelaku. Bahkan ya hak untuk PK saja, jaksa itu udah nggak boleh sekarang. Iya kan? Padahal ya dengan asumsi bahwa negara punya banyak kekuasaan sehingga dia nggak boleh mengajukan itu. Padahal enggak. Jaksa begitu masuk ke pengadilan sama itu, ya kan? Dengan terdakwa. Bahkan terdakwa bisa mengajukan saksi berpuluh-puluh. Coba lihat Jessica kan, banyak saksi ahli segala macam. Artinya kurang berpihak kepada korban. Iya, artinya mestinya korban juga diberikan kesempatan itu. Jaksa juga diberikan untuk PK bawahnya. Itu harusnya seperti itu gitu. Salah satu indikatornya itu tadi. Hilang untuk PK aja itu sebenarnya juga merugikan korban. Ya kan? Karena korban itu ada di minta tolong sama negara. Dalam hal ini adalah jaksa gitu. Nah, kalau itu masukan Anda terhadap sistem hukum kita begitu. Betul. Ya Pak Fikar. Baik Pak Bonyamin. Tapi satu aja, singkat Pak. Kaitannya kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan jejak-jejak. Sekarang dulu dianggap kejahatan Antasari membunuh sehingga seakan-akan ada bukti-buktinya, tidak sempurna lah pembunuhan itu segala macam sehingga bisa terungkap itu. Sekarang pada posisi kejahatan terhadap Antasari pasti juga tidak sempurna, pasti ada celah-celahnya. Dan ini negara memang punya kewajiban untuk dengan kekuasaannya yang belum kami miliki sebagai korban ini, korban kejahatan sekarang Pak Antasari itu, maka negara juga harus memberikan kewenangannya untuk membongkar itu. Pasti kejahatan itu tidak sempurna. Sekarang kejahatan terhadap Antasari harus diungkap oleh negara. Oke, Pak, siapa yang punya kepentingan atas kasus ini sebetulnya? Iya, mohon maaf barangkali. Ya, artinya kalau Pak Antasari korban, berarti ada pelaku. Nah, pelaku ini kan berarti kalau kita tidak ada kepentingan dengan Pak Antasari, seneng semua pada Pak Antasari, begitu gagah beraninya memberantas korupsi. Siapa yang mungkin jadi pelaku? Iya, artinya kan pada posisi yang berseberangan. Yang punya kepentingan itu kan kekuasaan, kan itu kan. Ya penguasanya siapa aja, kita sendiri aja lah kira-kira. Penguasanya siapa pada saat itu ya Pak ya? Ya baik, terima kasih banyak Pak Fikar dan Pak Bonyamin atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada